Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'adana-Allahu wa iyyakum minan nar. Ikhwan fiddin, azani wa azinakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat keislaman, nikmat yang dengannya seorang hamba apabila benar-benar berada di atas Islam, ia akan menggapai keselamatan. Dia akan mendapatkan keberuntungan apabila keislamannya bukan hanya sekedar pengakuan semata. Apabila seorang hamba membuktikan keislamannya dalam kehidupan nyata secara lahiriah maupun batiniyah. Olehnya itu hendaknya setiap dari kita, apalagi ketika menghadiri majelis ilmu agama, kokohkan di atas nilai-nilai keikhlasan agar suatu perkara yang kita lakukan dari menuntut ilmu agama, hal tersebut terdapat nilai-nilai keberkahan. Dan hendaknya setiap dari kita berusaha untuk mengamalkan dari apa yang telah kita dapatkan dari ilmu yang telah diterangkan di dalam Al-Quran maupun sunnah Rasulullah SAW. Karena ketika seorang hamba berusaha untuk mengamalkannya, hal ini akan menjadi sebab seseorang akan berada di atas jenjang yang sangat indah, khasyatullah. Dia berada di atas jenjang khasyah, ya. Kemudian dari khasyah dia akan menuju kepada jenjang muraqabah. Ini ketika seorang hamba menuntut ilmu, kemudian dia berusaha untuk mengamalkan ilmu itu, ya. Maka akan menjadi sebab dia akan berada pada posisi khasyah. Apa itu khasyah? Khasyah adalah rasa takut, ya. Khasyah adalah rasa takut yang disertai dengan pengagungan terhadap yang ditakuti. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang disertai dengan pengagungan, ya. Sehingga ketika seorang hamba berada di atas perkara ini, maka akan dimudahkan kepada jenjang al-muraqabah, ya. Pada jenjang al-muraqabah selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini ketika seorang hamba menuntut ilmu, kemudian dia berazam, bertekad bulat, bermujahadah untuk mengamalkan ilmu yang ia pelajari, ya. Maka dia akan mendapatkan keindahan-keindahan dalam perjalanan kehidupannya. Namun apabila seorang hamba menuntut ilmu dan dia tidak berusaha untuk mengamalkan ilmu itu, maka yang akan datang kepadanya adalah kerusakan. La yaziduhu ilal kibra, tidak menambahkan kepadanya kecuali hanyalah penyakit kibir, penyakit kesombongan, penyakit keangkuhan. Ini ketika seorang hamba belajar kemudian dia tidak bertekad untuk mengamalkan ilmu itu. Jadi ketika seorang hamba menuntut ilmu kemudian dia berusaha untuk mengamalkannya, maka dia akan mendapatkan buahnya, ya. Karena al-khasyah min thamarah al-ilm. Karena khasyah itu adalah apa? Buah dari ilmu, al-ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang seorang hamba berusaha untuk mengamalkannya.
Ya, jadi khasyah itu adalah buah dari ilmu yang bermanfaat. Ketika ilmu tidak bermanfaat, maka akan melahirkan penyakit keangkuhan, penyakit kesombongan, dan ini tentunya adalah perkara dari perkara-perkara yang berbahaya. Karena itu selalu jaga keikhlasan dan senantiasa berusaha memahami ilmu, kemudian berusaha untuk mengamalkannya dalam perjalanan kehidupan, sehingga keislaman kita bukan hanya sekedar pengakuan, bukan hanya sekedar yang nampak secara lahiriah, tapi lahir dan batin. Baik, ikhwanu fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali lanjutkan kajian kita mal kitab Adal Mufrad lil Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Baik, terakhir kita di bab yang berapa? 15 ya. Baik, habis 15 berarti 16. Baik, qala rahimahullah, kata beliau rahimahullah, babu bukail walidain. Iya. Bab yang berkaitan dengan menangisnya orang tua. Dan tentunya menangisnya orang tua dari perkara yang dilarang dilakukan oleh seorang hamba adalah tangisan yang menjadi sebab kekecewaan, hal-hal yang tidak menyejukkan orang tua sehingga orang tua meneteskan air matanya. Baik, qala rahimahullah, qala haddatsana Musa, qala haddatsana Hammad bin Salamah an Ziyad bin Mikhrad an Taisalah anna sami'a bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma yaqul bukaul walidain minal uquq wal kabair. Kata Imam Al-Bukhari telah menceritakan kepada kami Musa, telah menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah dari Ziyad bin Mikhraq dari Taisalah bahwasanya ia mendengar Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, apa kata beliau? Bukaul walidain minal uquq wal kabair. Bahwasanya membuat orang tua menangis itu termasuk kedurhakaan wal kabair dan termasuk dari dosa besar. Membuat orang tua menangis termasuk kedurhakaan dan termasuk dosa dari dosa-dosa yang sangat besar. Dan ini adalah perkara dari perkara yang hendaknya diperhatikan ya. Maka setiap anak di dalam hal yang berkaitan dengan ucapan, tindakan, perilaku terhadap orang tuanya adalah perkara yang hendaknya dijaga. Setiap ucapan yang akan ia ucapkan, setiap perbuatan yang akan ia lakukan, hal tersebut menjadi sebab kebaikan untuk orang tuanya atau hal tersebut menjadi sebab kesedihan untuk orang tuanya, maka semuanya harus dipertimbangkan. Karena hal yang hendaknya selalu diingat, ridha Allah fi ridhal walid. Ridha Allah Subhanahu wa taala tergantung ridhonya orang tua. Ini hal yang harus selalu diingat. Ridha Allah tergantung ridhonya kedua orang tua. Siapa yang ingin mendapatkan ridha Allah, maka dia harus berusaha untuk menyejukkan hati orang tua, menyenangkan hati orang tua, dan menjauhkan diri dari perkara-perkara yang menjadi sebab orang tua menangis dengan tangisan kekecewaan terhadapnya. Wal kabair dan membuat menangis orang tua termasuk dari dosa-dosa besar. Membuat menangis orang tua termasuk dosa dari dosa-dosa besar. Dan tentunya bukan tangisan karena terharu karena tangisan itu ada tangisan disebabkan karena terharu kondisi anaknya yang menyejukkan hatinya. Tapi tangisan yang diinginkan di sini adalah tangisan yang menjadi sebab kekecewaan orang tua. Dan ini adalah perkara dari perkara yang hendaknya setiap orang memperhatikan bagaimana kondisinya terhadap kedua orang tuanya. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis
yang kita sebutkan ini semana dengan hadis yang sebelumnya, yang mana di dalam hadis yang sebelumnya disebutkan hal yang semakna dengan ini, hal yang semakna. Karena itu ada dalam pembahasan hadis ada yang dikatakan bimithlin, yang semisal, atau bimakna, ada yang semakna. Apa perbedaan semisal dengan semakna? Apa perbedaan semisal dengan semakna? Semisal dengan semakna apa itu? Hah? Ya. Kalau semisal mirip, kalau semakna tidak mirip gitu. Mirip juga. Hah? Mirip tapi bukan secara wujud begitu. Baik. Jadi kalau dikatakan bimithlin, semisal, itu persis dia kalimatnya. Dia persis kalimatnya, sama. Ya. Adapun kalau dikatakan bimakna, itu beda dari sisi lafadz tapi maksudnya sama. Dari sisi lafadz berbeda tapi yang diinginkan adalah dari perkara-perkara yang sama. Baik. Karena itu kita tidak terlalu melebar dalam pembahasan ini karena sudah pernah berlalu bersama kita. Tapi kita masuk di dalam bab yang ke-17. Bab yang ke-17. Bab da'watil walidain. Bab yang berkaitan dengan doa kedua orang tua. Bab yang berkaitan dengan doa kedua orang tua. Qala rahimahullah, qala haddatsana Mu'ad bin Fadalah. Qala haddatsana Hisham an Yahya wa bin Abi Katsir. Yahya bin Abi Katsir yang masyhur. An Abi Ja'far annahu sami'a Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yaqul. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathu da'watin mustajabat lahunna la syakka fihinna. Dawatul matlub wa dawatul musafir wa dawatul walidain ala waladihima." Baik, kata beliau telah menceritakan kepada kami Mu'ad bin Fadalah. Telah menceritakan kepada kami Hisham dari Yahya, yaitu Yahya bin Abi Katsir. Di mana kalimat yang pernah beliau sebutkan, kalimat yang indah, la ilma illa bil itqan wal itqan illa bil murajaah wal murajaah illa bil jidd wa jahadah. Tidak dikatakan seorang itu mumpuni dalam suatu bidang ilmu kalau ilmu itu tersebut tidak mungkin pada dirinya. Tidak dikatakan berilmu kalau ilmu itu tidak tertanam pada dirinya. Tidak mungkin, tidak tertanam. Wala itqan illa bil murajaah, dan ilmu itu tidak akan mungkin tertanam pada diri seseorang kecuali dengan mengulang-ulang, diulang-ulang. Karena itu di dalam mengulang ilmu tidak boleh ada malal, tidak boleh ada rasa bosan. Seorang penuntut ilmu tidak boleh ada rasa bosan dalam pengulangan-pengulangan yang berkaitan dengan ilmu itu. Karena ilmu itu harus selalu diulang-ulang. Wala muraja'a illa bil jidd wa jahadah. Dan seseorang itu tidak akan mengulang dari ilmu yang sudah ia pelajari kecuali karena adanya apa? Karena adanya semangat dan mujahadah. Itu semangat dan mujahadah itu selalu digandengkan, tidak boleh bersendirian. Karena kalau hanya sekedar semangat, yang namanya semangat itu naik turun. Kalau lagi semangat iya, kalau hilang semangat hilang. Beda dengan seorang yang benar-benar bermujahadah. Ketika lagi bersemangat dia perhebat amalannya, dan ketika datang rasa malas ia tetap istiqomah di atas kebaikan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. An Abi Ja'far annahu sami'a Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Abu Ja'far bahwasanya ia mendengar Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ada 3 doa. Thalathu da'watin mustajabat
Ada 3 doa yang mustajab. Ini la syakka fihinna, tidak ada keraguan sama sekali di dalamnya. Ya, bahwasanya 3 doa tersebut adalah 3 doa yang mustajabah. Ya, doa yang mustajabah. Ya, dan ini adalah perkara dari perkara-perkara yang penting seseorang mengetahui waktu-waktu yang mustajabah di dalam berdoa. Ya. Baik. Dan di sini Rasulullah SAW menyebutkan la syakka fihinna, ya, tidak ada keraguan, ya, tentang 3 waktu tersebut, ya. Itu tempat-tempat yang mustajabah. Yang pertama kata Rasulullah SAW, da'watul madlum, doanya orang yang terzalimi, ya. Doanya orang yang terzalimi, ya. Dan Rasulullah SAW mengingatkan, wattaqu da'watul madlum, takutlah engkau terhadap doanya orang yang terzalimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab, karena tidak ada antara dia dengan Allah itu pembatas. Karena itu hati-hati dari berbuat zalim, ya. Sebagai wujud takutnya seseorang dari doa orang-orang yang teraniaya, ya, doa orang-orang yang terzalimi, ya. Karena itu kezaliman ini adalah perkara dari perkara-perkara yang berbahaya, apalagi kalau kezaliman itu dilakukan oleh seseorang kepada kedua orang tuanya. Kezaliman kepada orang lain saja ini adalah perkara yang sangat mengerikan, bahayanya sangat besar, ya. Apalagi kepada kedua orang tua. Dan kezaliman itu beraneka ragam. Ada kezaliman seseorang kepada dirinya sendiri, kezaliman seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kezaliman seseorang kepada orang lain, ya, kezaliman kepada saudara, kezaliman kepada keluarga, kezaliman kepada anak, kezaliman kepada orang tua, dan seterusnya, ya. Dan kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala seseorang itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Innasyirka la dzulmun adzim, dalam surah Luqman, ya, sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar, kezaliman seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan di dalam hadis qudsi, di dalam riwayat Muslim, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu dzulman ala nafsi, sesungguhnya saya mengharamkan kezaliman terhadap diriku, iya. Waja'altuhu bainakum muharraman, dan saya menjadikan kezaliman itu di antara kalian adalah perkara yang haram untuk dilakukan. Fala tadzalamu, maka jangan kalian saling melakukan perbuatan zalim, jangan saling mendzalimi, iya. Jadi menunjukkan bahwasanya kezaliman adalah perkara dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, iya. Dan ketika seorang berada di atas kezaliman, ini adalah perkara yang menjadi sebab dirinya tidak mendapatkan hidayah, ya, menuju kepada jalan-jalan kebaikan. Karena Allah sudah menegaskan dalam surah Al-Maidah, innallaha la yahdil qaumadz zalimin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang zalim, ya, dalam surah Al-Maidah ayat 51. Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang berada di atas kezaliman, ya. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kezaliman, seseorang itu akan diberikan jalan keluar ketika ia masih berada dalam kehidupan dunia dan ia menyelesaikan kezalimannya. Adapun kalau sudah di negeri akhirat, dia tidak segera menyelesaikan dalam perjalanan kehidupan dunia sampai datang kematian, maka ini adalah kerugian dari kerugian yang nyata baginya di negeri akhirat. Dan Allah menyatakan di dalam surah Ghafir, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Yauma la yanfa'u dzalimina ma'dziratuhum. Hari yang permintaan maaf seorang yang melakukan kezaliman itu tidak bermanfaat lagi. Kalau sudah di negeri akhir meminta maaf, apa lagi? Tidak ada manfaatnya. Ya. Karena itu dalam kehidupan dunia sebelum datang kematian segera selesaikan
berbagai bentuk kezaliman kepada kawan, kepada saudara, ya, kepada tetangga, ya, kepada siapapun juga, terutama kepada kedua orang tua, maka segera selesaikan sebelum datangnya kematian. Baik, maka tidak bermanfaat lagi permintaan maaf mereka ketika mereka sudah berada di hari yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walahum la'natullah, dan bagi mereka adalah laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang zalim adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mendapatkan rahmat dari Allah, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam perjalanan kehidupan dunia pun mereka tidak mendapatkan keberkahan, walaupun mereka mendapatkan perkara dari perkara-perkara dunia, harta dan hal-hal yang semisalnya, tapi jauh dari nilai-nilai keberkahan. Ya. Walaupun mereka nampaknya orang yang berbahagia, namun pada hakikatnya mereka adalah orang-orang yang dipenuhi dengan penderitaan. Ya. Ini orang-orang yang zalim. Ya. Sehingga tatkala mereka melakukan ibadah pun itu tidak bermanfaat baginya. Tidak bermanfaat baginya. Termasuk di dalam melakukan ibadah salat. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya salat itu adalah suatu ibadah yang dapat menjadi sebab ya tercegahnya seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Ya. Kalau di dalam salat saja dia berbuat kemungkaran, berbuat kezaliman, apalagi tatkala ia di luar salat. Di dalam salat melakukan kezaliman, di luar salat melakukan kezaliman. Ya, salatnya jalan, perbuatan zalimnya juga terus jalan. Ya. Salat jalan, mencuri juga jalan. Salat jalan, mengurangi timbangan jalan. Ya. Salatnya jalan, ya, melakukan pengkhianatan dalam transaksi terus juga jalan. Ya. Maka walaupun mereka mendapatkan dari perkara dunia, maka jauh dari nilai-nilai keberkahan, sehingga membuat mereka tidak pernah merasakan bahagia dalam kehidupan dunia, terlebih lagi tatkala dalam kehidupan akhirat. Ya. Walahum su'ud dar. Ya. Dan bagi mereka adalah ya, tempat yang sangat buruk di negeri akhirat, tempat di mana mereka mendapatkan siksaan dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini adalah perkara yang hendaknya seorang itu berada di atas khasyah. Karena ketika dia berada di atas khasyah, maka inilah yang menjadi manfaat dari peringatan-peringatan itu. Kalau seseorang tidak berada di atas jenjang khasyah, itulah nasihat itu seakan-akan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tidak ada manfaatnya. Ya, tidak ada manfaatnya. Siapa yang ingin berada di atas jenjang khasyah, maka tuntut ilmu, berusaha, berazam, bertekad bulat untuk beramal dengan ilmu itu, supaya Allah mudahkan untuk berada di atas jenjang khasyah itu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena orang-orang yang berada di atas kezaliman, Allah sudah tegaskan juga di dalam surah Al-An'am ayat 21. Ya. Apa kata Allah? Innahu la yuflihudz zalimun. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak beruntung. Tidak akan beruntung orang-orang yang zalim itu. Walaupun pada hakikatnya mereka beruntung, mereka berbuat curang, nampaknya beruntung. Ya. Namun pada hakikatnya mereka adalah orang-orang yang bangkrut. Ya. Mereka adalah orang-orang yang berada di atas kebangkrutan. Walaupun dalam perjalanan kehidupan dunia nampaknya mereka berhasil melakukan pengkhianatan, melakukan penipuan. Ya. Dan di negeri akhirat mereka adalah orang-orang yang berada di atas kerugian apabila mereka tidak menyelesaikan dari kezaliman-kezaliman yang mereka lakukan dalam perjalanan kehidupan dunia. Ini. Karena itu Rasulullah SAW mengingatkan tentang orang-orang yang berada di atas kebangkrutan. Innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamah bis-shalah wa siyam wa zakah. Lihat ya. Dari orang-orang yang mendapatkan kebangkrutan, dia menghadap Allah pada hari kiamat dengan membawa pahala salat, puasa, zakat, amalan-amalan yang sangat besar. Tapi dikatakan sebagai orang-orang yang bangkrut, orang-orang yang berada di atas kerugian. Karena ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sekedar membawa amalan-amalan besar itu. Ya. Ia menghadap Allah dengan berbagai bentuk kezaliman-kezaliman yang ia lakukan. Ya. Maka
Ketika ia dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang yang zalim pun, ya, orang-orang yang didolimi pun didatangkan. Ya, mereka menuntut haknya dari kezaliman yang dilakukan oleh orang tersebut. Ya. Apa yang harus dilakukan oleh orang yang zalim? Fayu'ta min hasanati. Maka dia memberikan, ya, dari kebaikan-kebaikannya. Ya, antum capek-capek beramal, ternyata dia yang panen keutamaan, panen pahala. Ya, sebenarnya orang-orang yang didolimi itu sebenarnya orang-orang yang panen pahala. Karena itu ketika antum didolimi, ya alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bersyukur kepada Allah. Ya, kemudian doakan kebaikan untuk orang-orang yang berbuat zalim kepada kita. Ya. Ketika kita didolimi, kemudian kita mendoakan kebaikan terhadap orang-orang yang mendolimi diri kita, maka itu adalah perkara yang menjadi sebab kebaikan untuk orang yang mendolimi kita, dan kebaikan untuk diri kita. Kebaikan untuk diri kita. Ya. Baik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena itu Rasulullah SAW mengingatkan bahayanya orang-orang yang berbuat zalim. Jangan sampai orang-orang yang kita dolimi mereka mendoakan dari doa-doa yang menjadi sebab kita mendapatkan berbagai bentuk musibah bencana dalam perjalanan kehidupan dunia dan di negeri akhirat. Ya. Karena itu Rasulullah SAW selalu mengingatkan wattaqi da'watal madlum. Takutlah engkau, ya, dari doanya orang-orang yang teraniaya, doa orang-orang yang terdolimi. Baik, ini yang pertama. Yang kedua adalah wada'watul musafir. Doanya orang yang melakukan perjalanan jauh. Orang yang melakukan perjalanan jauh. Ya, karena itu keharusan bagi orang-orang yang melakukan perjalanan safar, jangan dihabiskan waktu-waktu perjalanannya hanya untuk ngobrol dan tidur saja. Nah, ini kan yang terjadi pada sebagian orang, kalau dia safar, kalau bukan ngobrol tidur. Nah, itu kan yang terjadi pada sebagian orang. Ngobrol tidur. Iya. Padahal itu adalah waktu-waktu yang mustajab untuk, ya, bermunajat, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika ia melakukan perjalanan. Ya. Yang kadang sebagian orang juga, ya, ceritanya hanya ngelantur. Ya. Cerita-cerita tidak jelas, cerita juga kadang tentang dunia, cerita tentang nikah apalagi. Ini kan yang terjadi ketika safar itu. Iya Pak Ridwan. Ya. Beraneka ragam, ya, cerita-cerita. Kalau cerita tentang ilmu, tidak ada masalah. Seorang mudzakarah tentang ilmu. Ya. Ketika dalam perjalanan dengan kawan-kawannya, mudzakarah. Ya. Saling mengingatkan tentang ilmu. Ya. Tanya berkaitan dengan pelajaran-pelajaran. Oh, tuh hari sudah pernah disebutkan tentang sutra. Apa hukumnya mengenakan kain yang terbuat dari sutra bagi laki-laki, bagaimana bagi perempuan? Ya. Ini namanya mudzakarah. Ya, saling mengingatkan, saling merojaah kembali dari pelajaran-pelajaran yang telah berlalu. Ya. Kalau mudzakarah tentunya adalah kebaikan yang sangat besar. Ya. Ketika ia melakukan perjalanan, mereka saling mengingatkan kembali dari pelajaran-pelajaran yang sudah berlalu bersamanya. Ini yang hendaknya dilakukan. Ya. Dan orang yang melakukan perjalanan itu, ya, bahkan sampai tatkala ia melakukan, ya, keluar dan ia berdoa, di antara doa keluar rumah apa itu? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan ketika seorang keluar, dia berdoa kepada Allah. Ya. Ketika dia membaca doa ini, ya, maka malaikat mengatakan, ya, sungguh engkau telah diberikan hidayah, engkau diberikan kecukupan, ya, dan mendapatkan perlindungan. Ya. Ketika dia membaca doa ini, Bismillahirrahmanirrahim, ala Allah wa la haula wa la quwata illa billah. Dan di sebagian riwayat Rasulullah SAW juga berdoa, Allahumma inni a'udzubika an adil. Ya. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa? Tersesat. Ya.
Maka tatkala malaikat mengatakan apa? Ya. Engkau mendapatkan hidayah. Ya. Engkau akan mendapatkan kecukupan. Engkau akan mendapatkan perlindungan. Maka antara setan yang satu dan yang lain itu mereka saling bincang-bincang. Bagaimana kalian terhadap orang ini? Ya. Dia sudah diberikan hidayah, diberikan kecukupan, dia mendapatkan perlindungan. Bagaimana cara memberikan gangguan? Ini luar biasa ya. Doanya mudah, singkat, tapi keutamaannya sangat luar biasa. Allah akan memberikan hidayah, Allah akan memberikan kecukupan, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan perlindungan kepadanya. Karena itu para ulama ketika mereka melakukan perjalanan, kemudian dalam perjalanan mereka tertimpa sesuatu, kadang yang mereka ingat apa? Doanya. Kayaknya tadi saya keluar lupa baca doa ketika keluar rumah. Sampai seperti itu mereka. Kalau sebagian orang ketika tertimpa sesuatu dalam perjalanan, sudah pikirannya rancu sudah. Wah, keluarganya, apa anaknya, istri atau yang lainnya, pikirannya sudah kemana-mana. Iya. Bahkan para ulama itu sampai ketika tikus masuk rumah, ya, mereka introspeksi diri, dosa apa yang saya lakukan, ya kan ya? Sampai tikus masuk rumah pun mereka introspeksi diri. Ya. Kalau antum ada tikus masuk rumah, ya, mau pote-pote. Ya. Taib. Ya, dakwatul musafir dan dakwah musafir. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa dakwatul walidain ala waladihima, yaitu doanya orang tua kepada anak mereka. Ya, doa orang tua kepada anak mereka. Ya. Dan ini adalah hal yang hendaknya diperhatikan ya bagi para orang tua. Ya. Orang tua harus selalu ingat bahwasanya anak itu butuh keriduannya. Ya. Anak butuh keriduannya. Yang dengannya anak akan mendapatkan keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan di antara sebab-sebab anak-anak itu dapat melakukan hal-hal yang menjadi sebab keriduan darinya adalah dengan doanya. Adalah dengan doanya. Ya. Karena itu di antara sebab-sebab yang menjadi sebab anak-anak melakukan hal-hal yang ya, tidak menyejukkannya, di antara sebabnya karena apa? Karena orang tua bukan hanya sekedar kurang mendoakan, bahkan tidak mendoakan. Karena kadang kebanyakan orang tua hanya mengarahkan pergi sekolah, pergi kerja, tapi tidak pernah mendoakan. Ini kan masalah besar ini musibah ini. Ya. Ini musibah besar ketika orang tua tidak mendoakan kebaikan untuk anak-anaknya, apalagi di waktu-waktu yang mustajabah. Ya, di sepertiga malam, di sore hari, di hari Jumat, bainal adzan wal iqamah, antara adzan dan iqamah. Ya. Itu adalah waktu-waktu yang mustajabah yang hendaknya dimanfaatkan untuk mendoakan kebaikan-kebaikan untuk anaknya. Ya. Dan banyak kisah-kisah ya yang diterangkan dan disebutkan oleh para ulama, ya. Anak-anak yang tadinya bukan hanya sekedar berada di atas bandel, ya, bandel kuadrat. Ya. Sebagian orang kalau bandel kuadratnya itu tidak mengatakan bandel, disebut apa? Buandel, gitu. Ya. Karena bandelnya kuadrat. Ya. Maka ia pun mendoakan, ya, anaknya tanpa rasa lelah, tanpa rasa bosan. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala pun memberikan pengabulan terhadap doanya. Ya. Di sebagian riwayat ada anak-anak yang suka mengangkat suara kepada orang tuanya. Ya. Dan banyak dari perlakuan-perlakuan yang tidak menyejukkan orang tuanya. Ya. Maka dia pun introspeksi diri. Boleh jadi ini disebabkan karena kurangnya doanya. Maka ia pun memperbanyak doa kebaikan untuk anak-anaknya. Dia doakan kebaikan dan dia berusaha untuk tidak berada di atas kelelahan di dalam mendoakan kebaikan untuk anaknya. Ya. Anak yang berada di atas kerusakan
ya, suka membentak orang tuanya, mengangkat suara, ya, meninggalkan sholat, meninggalkan ibadah. Tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ternyata Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa orang tuanya itu, sehingga anak berada di atas kebaikan. Ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan banyak ya. Ya, dari kisah-kisah yang sangat indah seperti Al-Imam Al-Bukhari. Ya. Beliau pernah mengalami kebutaan. Ya. Beliau pernah mengalami kebutaan. Ya. Maka ibunya mendoakan dengan doa-doa kebaikan, selalu berdoa tanpa ada rasa lelah, tanpa ada rasa bosan. Karena seorang itu di dalam, ya, perjalanan kehidupan dunia, dia harus menempuh sebab, dan ia senantiasa memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Ya, bersemangat terhadap perkara-perkara yang bermanfaat, kemudian senantiasa memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan hanya sekedar mengarahkan anak-anak untuk sekolah. Ya, tapi dia juga harus banyak berdoa. Ini yang harus dilakukan. Ya. Dan di antara sebab-sebab kegagalan, ya, di antara sebab-sebab kegagalan di dalam mendidik, di dalam mengarahkan, ya, baik bagi orang tua, ya, ataupun para guru, ya, adalah karena kurang mendoakan, ya, anak-anaknya, atau bagi para guru terhadap anak-anak didiknya. Ya, karena itu guru-guru juga harus memperhatikan, ya, guru-guru harus memperhatikan, ya, bukan hanya sekedar mengajar saja, ya, tapi hendaknya ia senantiasa mendoakan kebaikan kepada siswa-siswanya. Ya, doakan dengan doa-doa kebaikan. Karena itu para ulama selalu mengajarkan apa? I'lam rahimakallah. Ya, kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Ya, ilmu ilah yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu. Ya. Ini adalah perkara yang biasa dilakukan oleh para ulama. Ketika mereka mengajar selalu mendoakan kebaikan. Ya, mendoakan kebaikan. Dan ini pula yang harus dilakukan oleh orang tua. Ketika mengarahkan anaknya, maka hal yang lebih diperhebat adalah hal yang berkaitan dengan doa itu sendiri. Ya. Karena di antara sebab-sebab kegagalan adalah ketika orang tua kurang memperhatikan berkaitan dengan doa kepada anak-anaknya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk Isya kan belum? Belum. Ya? Masuk. Di sana masuk, di sini belum. Nah, hadiahnya. Hadiah kue. Jadi seorang di dalam, ya, belajar, ya, jangan selalu fokus dengan yang namanya hadiah. Ya, jangan sampai belajar karena ingin mendapatkan hadiah saja. Mau ditanya kalau ada hadiahnya, tidak mau ditanya kalau tidak ada hadiahnya. Ya, ini selalu diingat, ya, belajar bukan hanya untuk dapat hadiah, tapi untuk mengharapkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mau ditanya? Ya? Ada yang mau ditanya? Baik. Silakan berdiri. Silakan berdiri. Kama haditsan qara'na. Berapa hadis yang kita baca tadi? Min hadzal kitab. Berapa hadis yang kita baca dari? 2 hadis. Baik. Ahsanta. Ya. Abu Talijlis. Baik. Mambadahu. Kum. Baik, qad qara'na haditsain. Kita telah baca 2 hadis. Iya. Man sahabi. Baik. Ahsanta. Masyaallah. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Man badahuma. Baik, kum.
Masmuk. Hah? Akbar. Ya. Hah? Akbar. Nah, ya. Seorang boleh menggunakan nama Akbar ya, boleh. Ya. Karena yang namanya besar, ya hanya besar saja, bukan maha besar. Ya, apakah dia besar kepalanya, ya, atau besar perhatiannya, besar jiwa sosialnya, ya, besarnya kedermawanannya, atau hal-hal semisalnya. Baik. Apa faedah yang terdapat pada hadis yang pertama? Ya, Taib. Larangan membuat tangisan kesedihan orang tua. Taib. Hasan. Apa jenis? Ya. Membadahum. Ayo Rid. Taib gum. Ya. Taib, kenapa seseorang harus ada kekhawatiran terhadap dua orang yang terdolimi? Kenapa? Kenapa kita harus takut terhadap doa orang yang terdolimi? Apa alasannya? Nasid? Ya. Kezaliman adalah perkara yang diharamkan oleh Allah. Apalagi siapa yang mau tambah? Antum? Ya, kum. Walaupun dia orang kafir sekalipun, wattaqu da'watal mazlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Ya, takutlah kalian terhadap doa orang yang terdolim, karena tidak ada antara dia dan Allah Subhanahu wa taala. Walau kana kafiran. Walaupun ya, orang yang terdolim itu adalah orang kafir. Ya. Karena itu kewajiban bagi seseorang adalah apa? Senantiasa menjaga dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan bernegara, selalu menjaga ketentraman, menjaga keamanan, jangan sampai ia berlaku zalim walaupun terhadap orang yang berada di atas kekafiran. Baik, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dan semoga Allah memberikan kemudahan bagi kita semua untuk mengamalkan ilmu, dan semoga Allah senantiasa menjadikan kita semua istiqamah di atas kebaikan sampai datangnya kematian. Amin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.